Tahun 70-an, Donna, seorang perawat muda asal Amerika Serikat, menerima hadiah ulang tahun dari ibunya. Sebuah boneka kain bergaya klasik. Awalnya tak ada yang aneh, tapi boneka itu tidak pernah berkedip. Setiap kali ditinggal, ia berpindah tempat. Kadang di sofa, kadang di atas meja makan. Padahal tidak ada yang memindahkannya, dan dia merasa ada yang tidak beres. Pada suatu malam, boneka itu ditemukan duduk di ruang tengah dengan tangan penuh noda darah dan ada anjing duduk di sampingnya. Lalu muncul tulisan, "Tolong bantu kami belum mati." Malam itu, Donna terbangun dan tiba-tiba dia melihat bonekanya sedang berada di dapur, berdiri bersandar di tembok menghadap ke arah pisau dapur, dan ada tulisan muncul, "Apa kamu merindukanku?" Donna mulai insomnia. Setiap malam boneka itu selalu berpindah tempat dan setiap pagi selalu ada pesan baru. Kali ini tertulis, "Aku di sini bersamamu." Angie, teman sekamarnya, mencoba membakar boneka itu tapi tidak ada yang terjadi. Dan boneka itu seolah tidak tersentuh api sama sekali. Karena sering muncul teror, akhirnya Donna dan Angie memanggil pendeta setempat. Tapi saat masuk ke ruangan tempat boneka itu diletakkan, pendeta itu kaget, bahkan ia menyuruh Donna untuk menjauhinya. Setelah kejadian itu, Donna akhirnya menghubungi pasangan penyelidik Ed dan Lorraine Warren. Setelah melihat boneka itu untuk pertama kalinya, Lorraine langsung menuduh, "Ini bukan boneka kerasukan, tapi entitas yang memanipulasi bentuknya." Warren menyimpulkan bahwa boneka Annabelle harus segera disegel karena makhluk di dalamnya tidak akan pergi. Boneka itu akhirnya disegel di dalam kotak suci dan disimpan di dalam museum milik Ed dan Lorraine Warren. Tapi beberapa pengunjung mengaku melihat boneka itu berkedip, tersenyum, bahkan mengubah posisi tangannya. Bahkan pernah ada kasus salah satu pengunjung pernah mengetuk kaca sambil mengejek dan meninggal kecelakaan motor keesokan harinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana museum berubah drastis. Para pengunjung mulai tidak nyaman. Ada yang merasa diawasi dan ada yang mencium bau busuk. Dan salah satu petugas bahkan ditemukan pingsan di dekat kotak kaca. Sejak saat itu dilarang menunjuk ataupun berfoto, bahkan tidak boleh mengejek. Meski sudah disegel dan dijaga, tapi beberapa penjaga sering mengaku mendengar suara lirih perempuan dari dalam kaca, atau kadang suara alarm berbunyi sendiri tanpa sebab. Entahlah. Hingga saat ini, boneka Annabelle masih disimpan di museum milik Ed dan Lorraine Warren di Monroe, Connecticut, Amerika Serikat. Dan konon hanya pendeta terlatih yang boleh mendekat. Nah, jadi bagaimana? Adakah tempat horor di tempat kalian? Atau cerita horor kalian mau diceritain di sini? Silahkan komen di bawah ya.